Assalamualaikum Indonesia, bertemu kembali bersama Hasanusi Muhammad. Di video kali ini kita punya rubrik baru di channel YouTube Hasanusi Muhammad. Kita akan hadirkan pria-pria ganteng. Jadi kita punya rubrik baru yang akan membahas tentang jurusan-jurusan yang ada di fakultas atau yang ada di kampus-kampus di Aceh. Ya. Kenapa topik ini kita bahas? Mengingat ini kan lagi musim penerimaan mahasiswa baru ya. Mungkin banyak di antara adik-adik SMA yang memilih jurusan tertentu, tapi masih belum punya gambaran. Kira-kira jurusan itu nanti bakal belajar apa, kemudian yang cocok di jurusan itu dari disiplin ilmu apa, IPS kah atau IPA atau bahasa, dan nanti setelah lulus kira-kira dia akan kerja apa. Jadi ke depan konten-konten seperti ini akan sering hadir di channel YouTube Hasanusi Muhammad. Dan mengawali rubrik perdana ya di channel itu Hasanusi Muhammad, saya sudah bersama dengan mahasiswa jurusan Teknik Sipil Universitas Syah Kuala, disingkat dengan USK. Kali ini. Ya. USK dulu masih Unsya ya. Jadi Amal ini adalah mahasiswa semester akhir di Jangan bilang semester akhir kok Pak. Belum. Semester 8 ini. Semester 8. Tua kali Pak. Oh iya siap. Semester 8. Itu kalau selesai harusnya semester akhir ya. Jika selesai. Jika selesai. Insyaallah ya. Jadi Amal mahasiswa semester 8 jurusan Teknik Sipil ya. Nanti kita mau bahas sama Amal kira-kira di jurusan ini belajar apa aja. Terus alumni apa yang cocok masuk ke sini, kemudian nanti ketika tamat teman-teman akan bekerja apa. Dan yang menarik juga dan saya kira penting juga dibahas, saya juga pengen tahu sebenarnya yang membedakan teknik sipil sama teknik arsitektur itu apa. Kita bahas nanti ya. Amar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat ya. Aman, terima kasih sudah meluangkan waktu ya. Sudah selesai kesibukannya ya. Mal, sebelum kita bahas satu persatu nih Mal ya, kira-kira apa atau siapa yang cocok masuk ke teknik, saya pengen tahu dulu nih Mal, di teknik sendiri khususnya di Unsyah itu ada jurusan apa aja di teknik? Ada 11 jurusan. Cuma itu di teknik 11 ya? Ada 11. Wow, fakultas teknik. Di antaranya apa nih Mal? Nah, di antaranya itu salah satunya adalah ada teknik sipil, mesin, kemudian teknik kimia, arsitektur, teknik elektro, ada teknik kebumian, itu terbagi jadi 3 lagi tuh. Teknik apa? Kebumian. Ya, itu jadi geofisika, ada yang pertambangan, satu lagi lupa itu, ada 3 dia. Iya. Makanya dipisah-pisahkan. Luar biasa ya. Kalau kebumian baru kayaknya ya. Kebumian itu baru ya. Dan Amal di jurusan teknik sipil. Luar biasa. Salah satu jurusan yang paling favorit di Fakultas Teknik. Sangat favorit. Di Unsyah terfavorit nggak kalau teknik sipil? Kalau di Unsyah enggak lah. Yang pastinya kedokteran itu juara itu. Kedokteran hewan? Enggak lah. Kedokteran umum. Kedokteran umum ya? Enggak. Sebelumnya waktu Amal tes itu yang paling diminati itu adalah farmasi Unsyah. Farmasi Unsyah. Oke. Paling ramai yang daftar ya? Sangat. Karena paling murah SPP-nya? Itu ya. Kalau Unsyah memang terkenal sama murah SPP-nya. Iya, baik. Nah, Mal, tadi udah dijelasin sama Amal beberapa fakultas teknik yang ada di Unsyah. Sekarang kita pengen tahu nih, Mal. Sebelum kita pengen tahu dulu nih, kadang kita suka terbalik antara teknik sipil sama teknik arsitektur. Ya. Sebenarnya, karena saya pribadi juga sempat salah kadang saya menganggap teknik sipil belajarnya mendesain bangunan atau teknik arsitektur yang mendesain bangunan. Sebenarnya seperti apa? Apa yang membedakan teknik sipil sama teknik arsitektur ini? Kira-kira gambaran umumnya apa kira-kira begitu? Sebetulnya untuk yang teknik sipil sendiri, kami itu mempelajari tentang kekuatan bangunannya. Kekuatan bangunannya. Oke. Kami kalau mendesain disuruh, kami malah cuma buat untuk peta-peta aja gitu kita bilang. Sedangkan untuk arsitek mereka itu sangat luar biasa untuk inovasi mereka aja. Berarti yang desain kalau bikin bangunan itu yang 3D sampai bisa 3D itu anak-anak arsitek. Itulah. Kami cuma hitung apakah nanti bangunannya itu kuat dengan bentuknya seperti ini gitu atau bentuknya itu bulat bagaimana gitu. Jadi kami cuma hitung apakah dia sanggup menahan atau tidak gitu dia. Jadi lebih ke kalau arsitektur itu mungkin lebih ke bangunan fisiknya ya. Iya.
Kalau sipil Kalau kami lebih bilang ke adalah fasadnya gitu. fasad, Fasad. bukan jasad. Bukan jasa. Nah, kalau sipil lebih ke ini intinya ya. Intinya. Kekuatannya, semennya berapa ya. Benar. Ini amal ini kalau ada bangunan rontok, dia bisa pegang semen tahu nih. Oh, ini semen Padang nih. Tipu itu. Ini semen Andalas nih. Ini sampai segitunya. Mal, kemudian Mal, ini menarik nih. Kira-kira Mal, kalau bicara alumni apa yang cocok masuk ke teknik sipil, Mal? Ini teman-teman adik-adik kita dari SMA, apakah IPA atau IPS yang cocok masuk ke teknik sipil? Setahu Amal nih apa kira-kira? Sebetulnya nggak ada masalah sih ya. Tapi kebanyakannya itu yang mereka yang sanggup gitu ya, adalah orang-orang yang berminat dalam bidang IPA, MIPA, Oke. matematika dan IPA gitu ya. Artinya alumni IPA berarti ya? Iya, alumni IPA. IPS nggak cocok begitu? IPS banyak yang udah tes lewat kemudian nggak sanggup gitu. Itu yang salah. Kewalahannya. Karena situ banyak kali hitung-hitungnya. Tapi itulah mudahnya kami teknik sipil ada mempelajari tentang manajemen sipilnya. Itu apa lagi tuh? Ya, manajemennya itu kami menghitungkan biaya yang keluar, metode apa yang dilakukan untuk pembangunan bangunan gitu. Proyek, Oke. suatu proyek. Artinya maksudnya habis kebutuhan biayanya berapa? Kebutuhan begitu? biayanya, kemudian risiko apa-apa saja yang terjadi gitu. Itu adalah manajemennya. Oke, ya. Berarti sampai ke misalnya kalau bentuk tanah seperti ini cocoknya seperti apa begitu? Ya, betul sekali. Dengan tanah yang lain dan metodenya juga lain gitu. Oke ya. Tapi kita kembali ke alumni tadi Mal. Di letting Amal, ya banyak alumni IPA apa IPS Mal? Sangat banyak yang IPA. IPA rata-rata IPA. IPA. Tapi kelihatan nggak sih misalnya yang teman-teman dari alumni IPS agak kewalahan ketika bertemu dengan mata kuliah yang eksak seperti itu? Karena mereka sangat sedikit nih IPS itu semuanya mereka kewalahan. Oke. Itu sayangnya. Artinya yang teman-teman IPS masuk ke sipil itu betul-betul yang siap begitu ya? Yang siap dan sangat meminati tentang ilmu sipil sendiri gitu. Oke. Artinya memang kalau secara pengalaman Amal tadi ya, teman-teman yang atau adik-adik yang jurusan IPA lah yang mungkin lebih cocok masuk Lebih ke sipil. Teman-teman IPS kalau punya ketertarikan juga nggak masalah ya. Nggak ada masalah jika mereka semangat, malah mereka lah mungkin yang menang daripada IPA. Ini yang tinggi IPK-nya di letting Amal yang IPS nih. Ya, tapi Mal letting di atas Amal juga kebanyakan IPA juga. IPA semua. Wow, ini luar biasa. Nah, apakah kita bicara mata kuliah sekarang, Mal? Ini bicara mata kuliah. Kalau Amal masih ingat, kira-kira komposisi mata kuliahnya itu apa aja sih? Mungkin ada fisikanya, ada matematikanya, atau seperti apa nih? Tentu, karena teknik sipil ya. Iya. Dan kemudian alumninya itu adalah alumni IPA juga. Jadi yang banyak dipelajarinya itu adalah matematika dan fisika. Matematika gitu Matematika ya? sama fisikanya. Jadi nanti dari fisika tersebut bisa jadi dibuat lagi anak-anaknya itu, anak pelajarannya itu menjadi struktur beton kah atau struktur bahannya itu gitu. Iya. Jadi kami seperti sebetulnya yang pelajari teknik sipil sama mesin itu sama gitu. Oh gitu. Yang bedanya itu mesin itu adalah yang bergeraknya, kami yang diam. Kan nggak mungkin bangunan itu bergerak gitu. Betul. Itu dia. Iya. Mal, sebutin Mal beberapa mata kuliah yang masih Amal ingat di semester 1 kira-kira apa aja tuh? Semester 1. Ada mekanika struktur gitu. Itu dari Wow. 1 sampai 4. Mekanika struktur. Mekanika itu di semester awal ya. Semester 1 sampai semester 4. Itu mekanika struktur itu belajar apa, Mal? Ya, itu tentang kekuatan yang terjadi pada suatu tiang ataupun kolom, balok gitu. Berarti spesifik ke tiang atau balok begitu, Iya, bukan bangunan strukturnya. secara ini ya. Nggak keseluruhan bangunannya. Oh, gitu. Jadi kami ini tidak menghitung dindingnya gitu. Oke. Kami cuma menghitung kekuatan si kolomnya, tiangnya, Si penyangga atau balok. itu ya? Iya, penyangganya. Oke. Berarti itu mekanika apa tadi? Mekanika struktur. Mekanika struktur. Kemudian ada mata kuliah apa lagi, Mar? Biar teman-teman punya gambaran nih. Ya. Dan tadi mekanika struktur itu 1 sampai dengan 4. itu lebih dekat ke fisika kah, ke matematika kah dia? Itu ke fisikanya. Fisika ya. Fisikanya.
Wow. Kemudian Mal ada mata kuliah apa lagi Mal? Ada juga yang fisika teknik. Itu nama mata Itu kuliahnya. emang mata kuliahnya. Fisika teknik. Fisika teknik itu cuma di semester Ini 1. anak-anak IPS menangis ini. Fisika yang keluar kan. Iya, fisika teknik. Itu belajar betul-betul belajar fisika. Belajar fisika. Itulah untuk yang fisika teknik sendiri kami pelajarinya cuma dari fisika yang kelas 1 sampai dengan yang kelas 2 semester 2-nya. Maksudnya kelas 2 SMA berarti. Kelas 2 SMA. Oh, Nggak berarti sampai kelas 3. fisika dasar dulu berarti ya. Iya, fisika dasar semua. Kayak misalnya apa ya? Gaya hukum Newton, nah, Oke, itu dia. Itu kita- yang paling yang diminati, bukan diminati sih maksudnya yang sangat dipelajari dari teknik sipil sendiri adalah hukum Newton itu. Newton itu ya. Oke. Ini anak-anak IPS paham ini ya. Kemudian ada mata kuliah apa lagi Mal nih Ya, kira-kira? ada kalkulus 1 sampai dengan 4. Itu matematik tuh. Ya, itu pastinya. Kalkulus 1 sampai 4 ya. Ya. Wah, sangat IPS sekali mata kuliahnya. Kemudian apa lagi Mal? Ada manajemen proyek konstruksi. Oke. Itu lebih ke manajemennya ya. Oke. Ini Kemudian untuk anak-anak IPS cocok itu. cocok manajemen tuh, cuman satu tapi. kemudian apa lagi Mal? Ada juga yang mekanika fluida. Hah? Yang tadi adalah mekanika strukturnya, Oke. sekarang adalah fluida itu. Berarti jadi itu fluida itu cair, bukan? nggak mesti cair. Fluid. Dia itu adalah yang oh iya betul, cair. Bisa jadi gas atau air. Oke, itu belajar apa tuh? Lebih spesifik belajar apa tuh di mata Nah, kuliah? karena bidang kami ada 5 gitu ya. Hmm. Jadi mungkin bidang nanti aja lah kita sebutkan. Oke. Salah satu yaitu adalah bidang hidroteknik. Oke. Itu masalah air gitu ya. Jadi Oke. mekanika fluida itu mempelajari tentang apa-apa saja sih yang terjadi oleh yang diakibatkan oleh si air gitu. Kalau airnya itu diam, jika misalnya gitu ya, kita angkat bak mandi kita sanggup nggak? Nggak Padahal kan itu cuma diam, nggak ada bergerak gitu. Betul. Oke. Kemudian ada lainnya. Jika yang pada proses pemadaman api, kalau kita tahan itu pipa si pemadam kebakaran, apakah kita sanggup? Pergi Kalau mencoba? tergantung tekanan airnya. Itu Iya. kan nggak mungkin rendah gitu ya. Itu kan pasti harus iya, tingginya iya. gitu. Oke. Itu dia. Iya, betul, Tingkat betul. yang diam saja bermasalah, maksudnya nggak bisa kita angkat. Betul. Ada Apalagi yang gaya-gayanya. bergerak. Oke. Apalagi yang bergerak gitu. Ini mungkin pengaruhnya nanti ketika ada bangunan yang didirikan di perairan mungkin ya, di Iya. daerah perairannya. Itu seperti di pelabuhan. Oh, I see. Atau bendungan. Iya, Gitu dia. betul. Itu mekanika fluida apa tadi? Fluida. Wow, itu semester 1 masih? Enggak, itu Semester awal ya? semester 3 kalau fluida, mekanika fluida. Oke, kemudian apa lagi Mal nih mata kuliahnya? Ada juga yang tentang mekanika tanah. Oke, Itu mekanika tanah itu sendiri, ya kami cuma memperhitungkan kekuatan tanah sendiri gitu. Jadi dengan jenis-jenis tanahnya itu, kita bisa tahu kekuatan seberapa kuat sih tanahnya itu untuk menahan si bangunan yang di atasnya. Gitu. iya. Apakah dia memerlukan pondasi yang besarkah atau yang dalamkah? Itu tergantung dari si jenis tanahnya. Iya. Artinya mata kuliahnya itu rata-rata memang hitung-hitungan semua berarti Hitungan ya? semua. Hitungan semua Makanya ya? itu ya Hitung-hitungan yang membuat matematis anak semua. IPS sayang sekali. Betul. Jadi teman-teman IPS kalau mau daftar teknik sipil harus mikir 2 kali kira-kira sanggup apa enggak ya. Tapi banyak Mal yang udah kuliah tiba-tiba keluar begitu. Di tengah jalan nggak sanggup. Sebetulnya nggak banyak sih. Palingan yang keluar itu mereka lulus di tempat lainnya. Oke, Bisa bukan jadi karena nggak sanggup kedinasan, ya. Luar biasa. Tapi Amal sendiri yang sudah menjalani sejauh ini biar teman-teman juga punya gambaran. Kira-kira sulit nggak sih MIPA itu sendiri kalau dalam perspektif Amal sebagai orang yang masuk kategori pinter begitu? Gimana Bang? Kalau dibilang pinter gitu ya, berarti nggak sulit. Oh iya. Sebetulnya itu tergantung sih ya. Karena ada beberapa mata kuliah yang sulitnya itu ya nggak bisa kita pelajari gitu lah. Ada Iya. beberapa. Dan tentu ya kalau ketemu dengan mata kuliah seperti itu perlu ekstra belajar. Ekstra begitu. belajarnya. Tapi Mal semua materi kuliah di teknik sipil itu berbahasa Indonesia semua atau
kadang kita harus berurusan dengan buku berbahasa Inggris. Ya, sebetulnya untuk yang semester 1 sampai semester 6 sendiri itu kita banyak belajar tentang yang buku pemakaiannya ya adalah buku bahasa Indonesia. Oke. Untuk yang semester 7 sama 8 karena sudah tingkat tinggi gitu ya, itu banyak yang informasinya itu buku-bukunya itu banyak dari bahasa Inggris gitu. Oke, karena gini Mal, ada abang Letian juga, beliau teknik mesin, tapi bukunya bahasa Inggris. Musibah, double musibah begitu ya. Udah buku teknik mesin ya, pakai bahasa Inggris. Tapi kalau di sipil kebanyakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ada 1-2 buku bahasa Inggris. Inggrisnya. Kemudian Mal ini kira-kira Mal nanti yang udah ya abang-abang Leting Amal sendiri alumni sipil ini banyak diserap oleh kalau bekerja di sektor apa kira-kira? Lulusan sipil itu banyaknya itu lulus ke kontraktor ataupun konsultan. Itu untuk yang pemikiran sempitnya gitu ya kita bilang. Oke ya. Gitu. Jadi bisa kita luaskan. Kita bisa bekerja di BMKG. BMKG. Oke, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Ya, betul. Jadi hubungannya apa nih Mal nih BMKG? Jadi ya kembali lagi ke bidang hidroteknik tadi ya. Oke. Jadi di situ kami mempelajari tentang menghitung-hitung tentang alat-alat hujannya gitu. Oke. Jadi kami cuma melihat hujannya itu kapan dia turun, data-data hujannya itu bagaimana gitu. Iya. Kemudian bisa jadi ke BPBA-nya. Badan Penanggulangan Bencana. Wah, jadi tim SAR gitu. Bukan. Oh, ini ada longsor nih. Anak sipil mana nih? Anak sipil. Oh, Nggak mesti itu juga sih. Oh, iya. Misalnya gitu ya. Iya. Pembangunan bendungan nih. Nah, kenapa dia perlu dibangun bendungan? Iya. Bisa jadi kan di wilayah itu sebelumnya sering terjadi banjir. Betul. Jadi kita bangun bendungan itu untuk penanggulangan banjirnya gitu. Jadi kan BPBA itu kan penanggulangan bencana. Betul. Salah satunya itu banjirnya itu. Artinya ada wadah untuk menampung ketika air hujan meluap, Iya, air hujan debitnya tinggi begitu ya. Benar sekali. Iya. Saya pikir jadi tim SAR gitu. Tapi kebanyakan memang anak-anak sipil itu ke kontraktor ya. Kontraktor atau Konsultan. Kerja di Iya, PU konsultan. juga ada. Betul. Iya, kebanyakan di pekerjaan-pekerjaan fisik ya. Iya, seperti itu. Kemudian kemana lagi kira-kira lulusan sipil akan bisa melabuhkan untuk mencari pekerjaan? Cuma di situ-situ aja, maksudnya di sekitar itu aja. Yang terbayang cuma di situ aja. Oke. Mungkin kalau teman-teman yang punya keluarga teknik sipil dan sudah kerja di sektor tertentu boleh komentar di bawah ya. Mal, ada lagi nggak mau disampaikan nih terkait dengan jurusan teknik sipil? Agar teman-teman adik-adik kita yang tahun ini akan masuk kuliah bisa punya gambaran kira-kira jurusannya seperti apa. Biasanya nih, untuk anak-anak SMA gitu ya, Iya. sangat meminati teknik sipil. Betul. Sangat. Kayaknya keren gitu ya. Kuliah di mana? Teknik sipil. Waduh. Ya, jadi teknik sipil Unsyah itu USK apa Unsyah nih? Iya. Saya sudah berubah. Iya. Teknik sipil USK ini telah mendapatkan akreditasi internasional. Itu luar biasa. Wah. Berarti diakui. E berarti ya, bukan A, E. Karena kan kalau bahasa Inggris kan A itu E. Gitu. Iya. Tapi kalau akreditasi E jelek ya. Tapi kalau bahasa Indonesia iya, kalau bahasa Indonesia tapi ini A ya, akredit. Kalau di nasional memang A ya. Di nasional memang udah A++. tiga kali A. Tapi Pak Nova sipil apa arsitektur? Istrinya yang arsitektur. Oh, istrinya. Istrinya arsitektur. Tapi Pak Nova juga teknik, tapi nggak tahu. Teknik apa ya? Pak Nova kalau yang jadi kalau yang tahu Pak Nova itu jurusan apa komen di bawah. Tapi beliau ini ya ketua alumni teknik ya? Pak Nova bukan? Itu yang nggak mengikuti. Pak Sulaiman Abda, oh bukan. Pak Sulaiman Abda untuk yang Unsyah ya, Unsyahnya. Unsyah luar biasa. USK bang. Oh ya, sorry Unsyah ya, USK. Jadi buat teman-teman semuanya, adik-adik SMA yang tahun ini akan kuliah dimanapun dan ingin memilih jurusan teknik sipil, apa yang dijelaskan Ahmad tadi mudah-mudahan bisa memberi gambaran kira-kira cocok nggak kuliah di jurusan tersebut. Tapi yang saya tangkap dari penjelasan Ahmad tadi, basicnya anak-anak IPA lah yang kemudian sangat cocok ya Mal ya dengan jurusan teknik sipil ini sendiri.
Kalaupun kemudian ada anak-anak IPS, ya monggo silakan dicoba. Tapi seperti yang kita dengar dari Amal tadi, mata kuliahnya memang Hitungan semua. iya, mata kuliah eksak semua ya, hitungan, matematik, fisika, Newton ya. Jadi kalau misalnya kemampuan teman-teman kalau saya pribadi saya lemah di matematika, fisika ya. Kalau teman-teman merasa juga lemah ya, sebaiknya jangan ikut-ikut teman lah ya. Jangan gara-gara teman ikut pilih jurusan ini ya teman-teman mau ikut juga, itu bahaya sekali ya Amal ya. Dan tadi Amal juga udah jelasin kira-kira lulusannya akan diserap ke sektor apa. Kebanyakan teman-teman alumni sipil itu bekerja di sektor konsultan ya, infrastruktur, konsultan, ada di developer, kontraktor, developer ya, kemudian ada yang kerja di pemerintahan. Kalau di pemerintahan itu biasanya di PU ya Mal ya. Dan saya baru dapat pencerahan juga dari Amal, ternyata anak-anak sipil juga cocok bekerja di BMKG ya, sama Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya. Bukan sebagai tim SAR-nya tapi ya, tim yang mengkaji tentang bencana alamnya. Ini hal yang menarik. Betul. Mal, ada lagi yang mau disampaikan nggak nih? Udah setengah jam kita Mal. Waduh, luar biasa ya. Udah Mal ya. Apa lagi? Kayaknya itu aja lah. Itu aja ya. Teman-teman semuanya kalau ingin ketemu sama Ikhlasul Amal silakan ya kuliah di Teknik Sipil Unsyah. Dan yang paling penting USK, Teknik Sipil USK. Dan yang paling penting ini biar nggak ketukar ya. Tadi Amal udah jelasin di awal, teknik arsitektur itu adalah orang-orang yang biasanya mendesain bangunan ya. Dia membuat bangunan, membuat gambaran bangunan, membuat bentuk 3D-nya seperti apa, itu kerjaan anak-anak arsitektur. Mereka yang paham AutoCAD ya. Iya, sangat paham mereka. Betul. Jadi sementara teman-teman di sipil, mereka lebih kepada ketika teman-teman arsitektur sudah mendesain bangunan, nah teman-teman di sipil yang kemudian menghitung kebutuhan untuk bangunan seperti ini, kebutuhan semennya seperti ini. Kemudian agar bangunannya kuat perlu tiang yang diameternya seperti ini. Jadi mereka lebih ke core, intinya. Mereka udah masuk ke dalam. Tadi istilahnya apa, Bang? Apanya? Istilah untuk itu tadi mereka apa? Fisik ya, apa tadi? Ada tadi istilah yang Mal gunakan. Lupa. Dan Mal ada Instagram nggak, Mal? Ada sih, cuman nggak aktif juga. Oke, ya. Kalau nomor WA nggak boleh. Ya. Ya. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Kira-kira ke depan jurusan apa lagi yang harus kita bahas? Komentar di bawah. Ya. Baik, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Amal, terima kasih sudah meluangkan waktu. Ya. Sama-sama. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum Indonesia. Aduh.